Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Laili dengan nomor MPM 0430 dari kelas 5C Ekonomi Syariah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendirian koperasi syariah. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih yang melatar belakangi pendirian ekonomi syariah dan kenapa harus ekonomi syariah? Jawabannya adalah untuk memudahkan masyarakat muslim untuk mengakses sumber pembiayaan yang dilaksanakan sesuai hukum Islam, yang terhindar dari riba, maisir, gharar, ataupun batil. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang apa yang dimaksud koperasi syariah, apa saja tujuan pendirian koperasi syariah, dan apa saja syarat-syarat pendirian koperasi syariah, dan bagaimanakah prosedur dalam pendirian koperasi syariah. Koperasi syariah. Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang adalah koperasi yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana prinsip kegiatan, tujuan, dan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah Islam, yang tidak diperkenankan di dalamnya terdapat unsur-unsur riba, maisir, gharar, dan yang lainnya. Selain itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah. Jenis-jenis koperasi syariah tidak harus simpan pinjam, tetapi bisa dalam jenis apapun. Yang kedua, tujuan pendirian koperasi syariah. Tujuan pendirian koperasi syariah menurut Undang-Undang Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umum serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berlandaskan Pancasila dan undang-undang secara konseptual. Sedangkan tujuan dari pendirian koperasi syariah secara umum memiliki kesamaan dengan pendirian bank, baik bank umum syariah maupun bank pengkreditan rakyat syariah. Namun demikian, karena perbedaan jangkauan pemasaran dan segmentasi pasarnya, maka tujuan pendirian koperasi syariah memiliki spesifikasi tersendiri. Tujuannya lebih dekat dengan tujuan pendirian BPR syariah, meliputi meningkatnya kesejahteraan ekonomi umat Islam, dan kedua, menambah lapangan kerja terutama di kecamatan sehingga mengurangi arus urbanisasi. Yang ketiga, membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Ya, yang ketiga yaitu syarat-syarat pendirian koperasi syariah. Syarat-syarat pendirian koperasi syariah yaitu yang pertama, pendiri minimal 20 orang. Jadi, jika pendiri koperasi syariah itu kurang dari 20 orang, maka koperasi syariah itu secara hukum, maksudnya secara negara itu tidak sah. Soalnya itu syarat yang pertama minimal 20 orang. Syarat yang kedua yaitu bukti pemilikan modal sendiri bagi pendirian koperasi dan modal tetap bagi pembentukan usaha koperasi pada rekening bank syariah atas nama pengurus koperasi syariah. Dan yang ketiga, rencana kerja paling sedikit adalah 3 tahun yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut, yaitu rencana permodalan. Rencana permodalan itu terdiri atas proyek penghimpunan modal, begitu. Lalu yang kedua terdiri dari rencana modal penyertaan, terus yang ketiga rencana modal lainnya. Yang kedua yaitu perencanaan kegiatan usaha. Perencanaan kegiatan usaha ini terdiri dari unit kegiatan sosial, yaitu MAL. Yang kedua yaitu unit kegiatan bisnis, Tanwil. Yang ketiga yaitu rencana bidang organisasi dan sumber daya, meliputi struktur organisasi, uraian tugas, pembinaan calon anggota untuk menjadi anggota, jumlah karyawan, pernyataan kelengkapan organisasi dan pembukuan, dan anggota Dewan Pengawas Syariah
salah satu wajib telah menemukan Majelis Ulama Indonesia, yaitu MUI, lokal atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan nama dan riwayat hidup bersama pelatihan. Terus surat keterangan kunci dari jabatan yang berbicara, surat perjanjian kerja antara pengurus koperasi dan pengelola koperasi tentang ketersediaannya untuk bekerja secara purna waktu, dan pemeriksaan hasil atau peraturan internal tentang standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur. Oke, kita sampai pada bab terakhir, yaitu prosedur dalam pendirian koperasi syariah. Persiapan pembentukan. Maksudnya itu yang akan mendirikan koperasi harus mendapatkan penyuluhan terlebih dahulu agar mendapatkan pengertian serta kejelasan tentang maksud dan tujuan didirikannya koperasi tersebut, termasuk struktur organisasi dan juga kegiatan usaha koperasi yang ada di dalamnya. Prosedur yang kedua, yakni rapat pembentukan. Rapat ini dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang pendiri yang terdapat paling sedikit 20 orang yang telah dikatakan di syarat tadi, kan? Di dalam rapat dan disyaratkan mengundang penjabat atau petugas yang memahami pengkoperasian. Terdapat dua hal dalam rapat pembentukan, yaitu pendiri, yaitu orang-orang yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi serta menyatakan diri menjadi anggota dan memenuhi persyaratan anggota. Yang kedua, kuasa pendiri, yaitu orang-orang pendiri yang diberi kuasa sebagai pengurus koperasi yang memproses pengajuan badan hukum kepada pemerintah serta mendatangani akta anggaran dasar. Kemudian, hal-hal yang dibicarakan dalam rapat adalah: 1. Tujuan mendirikan koperasi. Yang kedua, persyaratan menjadi anggota. Yang ketiga, kegiatan usaha yang hendak dijalankan. Yang keempat, memilih nama-nama pendiri koperasi. Yang kelima, menetapkan modal yang akan disetorkan kepada koperasi yang diantaranya adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang keenam, menyusun anggaran dasar. Dan yang ketujuh, memilih nama-nama pengurus dan pengawas koperasi. Teknis penyusunan anggaran dasar. Penyusunan anggaran dasar dapat ditempuh dengan cara: 1. Membentuk tim perumus penyusun anggaran dasar. Yang kedua, hal-hal yang perlu dibahas yaitu nama serta tempat kedudukan koperasi, syaratan menjadi anggota, nama-nama pendiri, pengurus dan pengawas, besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib, ketentuan mengenai penggunaan sisa hasil usaha, kegiatan usaha, ketentuan tentang sanksi. Isi anggaran dasar minimal. Yang pertama, daftar nama pendiri. Yang kedua, ketentuan mengenai keanggotaan. Yang ketiga, nama dan tempat kedudukan koperasi. Yang keempat, ketentuan tentang rapat anggota. Yang kelima, maksud dari tujuan serta bidang usaha. Yang keenam, ketentuan tentang pengelolaan. Yang ketujuh, ketentuan tentang permodalan. Yang kedelapan, ketentuan tentang jangka waktu berdirinya koperasi. Yang kesembilan, ketentuan tentang pembagian sisa hasil usaha. Dan yang ke-10 adalah ketentuan tentang sanksi. Oke, sekarang kita pada pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi. Permohonan dilakukan dengan beberapa syarat, yaitu yang mana? Yang pertama, koperasi primer yang tidak memiliki unit usaha simpan pinjam, yaitu akta pendirian koperasi 2 rangkap dalam satu-satunya bermaterai yang cukup. Yang kedua, syarat bukti penyetoran modal. Yang ketiga, berita acara pembentukan koperasi. Yang keempat, rencana kerja awal kegiatan usaha. Dan yang keempat, neraca awal kegiatan usaha. Yang kelima, fotokopi KTP masing-masing anggota pendiri. Dan yang terakhir adalah daftar hadir rapat pembentukan.
Koperasi primer yang memiliki unit usaha simpan pinjam, yakni yang pertama, akta pendirian koperasi 2 rangkap dan salah satunya bermaterai yang cukup. Yang kedua, yaitu koperasi primer yang memiliki unit usaha simpan pinjam, yang mana yang pertama, akta pendirian koperasi 2 rangkap dan salah satunya bermaterai cukup. Yang kedua, syarat bukti penyetoran modal. Yang ketiga, berita acara pembentukan koperasi. Yang keempat, neraca awal. Yang kelima, rencana awal. Yang keenam, nama dan riwayat pengurus, pengawas, dan manajer unit simpan pinjam. Yang ketujuh, daftar hadir rapat pembentukan. Yang kedelapan, surat perjanjian kerja antara manajer unit simpan pinjam dengan pengurus. Yang kesembilan, fotokopi KTP masing-masing anggota pendiri. Dan yang terakhir, daftar sarana kerja yang telah disiapkan. Yang ketiga, yakni koperasi simpan pinjam. Ya, koperasi simpan pinjam yaitu yang pertama, akte pendirian koperasi 2 rangkap, salah satunya bermaterai yang cukup. Yang kedua, surat bukti penyetoran modal sendiri sekurang-kurangnya 15 juta. Yang ketiga, neraca awal per tanggal pendirian koperasi. Yang keempat, berita acara rapat pembentukan koperasi simpan pinjam. Yang kelima, rencana awal kegiatan usaha. Yang keenam, daftar hadir rapat pembentukan. Yang kedelapan, nama serta riwayat calon pengelola atau manajer dengan lampiran surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat kesatuan. Terus tidak dengan dilampiri dengan surat keterangan berkelakuan baik dari pihak-pihak yang berwenang. Terus keterangan pernah mengikuti magang di usaha simpan pinjam atau sertifikat pelatihan simpan pinjam. Dan selanjutnya yaitu fotokopi KTP masing-masing anggota. Pengesahan akta pendirian koperasi. Pengesahan akta pendirian koperasi ini harus dengan surat keputusan Menteri Negara Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten atau Kota. Oke, cukup sekian presentasi dari saya kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, saya memohon maaf karena inilah kemampuan saya. Di sini saya juga belajar. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan sudah memperhatikan dari awal saya menjelaskan sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.